Ibrani namanya. Jadi kalau bahasa Ibrani itu nyebut nama Ibrahim itu nggak bisa Abraham, itu Nabi Ibrahim. Itu Yusha itu Yusuf. Paham ya? Itu bahasa Ibrani. Ada bahasa Emiyah lagi, itu bahasa Arab kuno. Banyak bahasa-bahasa, tapi Allah Ta'ala menyempurnakan dengan bahasa Al-Quran. Ya, bukan bahasa Ibrani. Jadi kitab yang dulu Injil sudah gagal. Karena terakhir, yaitu pada saat dimana Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang asalnya pengikut Kristen Injil, ya, mengikuti rahib. Nah, kalau dulu itu pendeta namanya rahib. Yang mana rahib ini sangat fanatik sekali kepada kitabnya yang dibawa oleh Nabi Isa. Ada di negeri Syam, di negeri Al-Faris, yang mana Salman Al-Farisi pada waktu itu mengabdi sebagai penganut Injil. Nah, sampai demikian berguru dengan rahib ini pendeta yang betul-betul murni yang ikuti Nabi Isa alaihissalam. Maka gurunya mengatakan, ya Salman Al-Farisi, ketahuilah sesudah aku meninggal, sesudah aku berada di tempat kamu, di tempat ini, makamkan aku di sini. Tapi ketahuilah, nanti ada Nabi yang bernama Muhammad. Di dalam kitab kita, kitab Injil, nama Nabi adalah Ahmad. Tetapi dalam kitabullah sesudah itu nanti kitab ini akan disempurnakan, yang dibawa oleh Nabi akhir zaman, penutup dari segala nabi, yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu hidup di kota Madinah yang memiliki ciri-ciri khas. Apabila kau menemui ciri khas itu, itulah adalah Nabi kita, penutup zaman, penutup nabi-nabi. Maka Salman Farisi bertanya kepada gurunya, apakah syarat-syarat itu, ciri-cirinya? Maka ada tanda di pundaknya, itu di segitiga, yang disebut khotaman nubuwah, seperti tato yang tertuliskan Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Itu ada tatonya di pundak kanan Nabi Muhammad SAW. Tato, ya. Maka jangan sekali-kali kamu bikin tato, karena tato itu adalah milik Allah. Siapa yang meniru pekerjaan Allah berarti dia termasuk orang yang berani-berani menantang Allah. Ya, paham jadi? Jadi kalau sampai punya tato, nah, itu tato. Kalau sekarang itu tanda lahir to, ya, to, tahu to, bukan buto, to. Ada yang cuma hitam saja di sini, ada yang di leher, ya. Nah, itu tanda-tanda. Itu satu. Yang kedua, Nabi itu memiliki tanda. Apabila mendapatkan sedekah, sama sekali tidak disentuh semua sedekahnya itu, kecuali dibagikan kepada yang berhak. Yang kedua, Salman Farisi. Yang ketiga, tanda-tandanya Nabi Muhammad SAW apabila mendapatkan hadiah, satu pikul kurma atau satu pikul gandum atau satu pikul beras, itu diambil secukupnya, tetapi sesudah dibagikan. Tiga ini. Apabila memiliki tiga ini, dan yang keempat yang memiliki mujizat adalah Al-Quran. Kalau engkau mengetahui empat perkara ini, kamu tidak segan-segan lagi atau ragu-ragu lagi
engkau meneruskan pengabdianmu, bahkan jadilah kamu pelayannya atau budaknya atau apapun, sehingga kamu terus menerus ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak berlama-lama gurunya meninggal, sehingga dari kota Al-Faris itu ke kota Madinah berjalan kaki. Salman Farisi begitu bertanya di kota Madinah, kanan kiri, adakah di sini yang bernama Muhammad? Kebetulan dia bertanya, tidak lain bertanya pas, karena Allah selalu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang takwa. Yang ditanya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Engkau bertanya tentang Nabi Muhammad, ketahuilah aku adalah sahabatnya. Tidak, apakah engkau itu bertanya Nabi Muhammad? Aku hanya untuk membuktikan tanda-tanda apakah betul dia adalah Nabi, karena kami punya guru seorang pendeta rahim adalah orang yang pengikut Injil yang fanatik. Bukan Injil yang salah, Injil yang benar. Baiklah, diantar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai masuk bilik Nabi kita Muhammad SAW. Begitu melihat wajah Nabi SAW, tidak sampai bertanya, tidak sampai ini, sudah meneteskan air matanya. Hanya memandang wajahnya Nabi SAW sudah tersungkur pingsan karena saking indah dan cantiknya yang mengeluarkan cahaya yang bergemilang. Yang tidak pernah dia melihat seseorang yang memiliki wajah yang demikian kecuali wajah Nabi Muhammad SAW. Yang pingsan, nangis, kemudian duduk sambil menundukkan wajah, bertanya hal ihwal tentang keberadaan Nabi SAW yang semuanya ternyata ada di dalam kitab-kitab. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW waktu dalam memerintah, dalam waktu syiar yang belum ada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan waktu Nabi SAW umur 40. Tapi umur 25 gebrakan Nabi ini menyampaikan syiar ini 25 nggak pakai Al-Quran. Belum ada Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan waktu umur 40 tahun. Bukan waktu umur 25. Injil yang jalan, dari kitab Injil yang jalan dari sampai, karena belum disempurnakan oleh Allah, karena masih simpang siur. Jadi kota Madinah itu dulu itu bukan kotanya Rasulullah asalnya, kota perdagangan terbesar di dunia. Jadi orang Yahudi, orang Kristen, orang kafir itu selalu membawa ajarannya itu lewat dagang. Jadi Madinah itu tempat syiar agama, Kristen, yo kafir, yo Syiah, macam-macam sambil dagang. Jadi kota transit dari semua negara. Maka dengan demikian sampai pada satu saat di mana Nabi SAW ada orang yang betul-betul yang memegang kitab Injil dan dia tekun dalam kitab itu. Dia setiap membuka kitab Injil itu, ya, kitabnya Nabi Isa, dia selalu penasaran. Setiap dibuka satu lembar itu ada nama Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Tapi waktu di kitab Injil nama Nabi adalah Ahmad, bukan Muhammad. Begitu membuka kitab kedua lembar, nama Nabi dicantumkan oleh Allah dalam kitab Injil itu 2 nama. Makin penasaran orang yang penginjil ini tadi. Dibuka lagi kitab yang ketiga, nama Ahmad sallallahu alaihi wasallam ada 3. Sampai berapa halaman? 400 halaman nama Nabi kita Muhammad SAW tertulis 400 nama Nabi Muhammad SAW. Maka sampai penasaran, akhirnya dia bertanya, siapa Ahmad? Siapa Ahmad? Waliman hadza Ahmad? Siapa Ahmad? Dia keliling di kota Mekah sampai kota Madinah mencari yang namanya Ahmad. Orang banyak tidak tahu.
Karena yang tahu pada waktu itu nama Nabi kita Muhammad SAW adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia terus menerus setiap beribadah dengan kitabnya itu yang tidak salah. Jadi bukan keliru, bukan siapa Tuhannya Yesus, bukan ya. Ini Tuhan Allah Rabbul Alamin, nabinya Ahmad. Sampai pada satu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, wafat. Maka mendengar orang yang tadi ini, karena mendapat hidayah petunjuk Allah, mengetahui, terus bertanya-tanya dalam kitab ini. Akhirnya sahabat bertanya, mengapa aku setiap melihat ada namanya Nabi akhir zaman namanya Ahmad? Maka dibukakan Al-Quran dalam surat Maryam. Nah, di situ disebutkan bahwa tidak ada lagi Nabi penutup akhir zaman, tapi di situ adalah Muhammad Rasulullah. Ketahuilah Nabi Ahmad itu ya Muhammad. Langsung jatuh pingsan. Kalau begitu di mana kuburannya? Di mana mayatnya? Karena aku ingin mengabdi kepadanya. Nah, akhirnya mendatangi, tidak tertahan lagi, ya. Tapi sudah dimakamkan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga menangis sampai berhari-hari tidak mau pulang karena merasa menyesal selama itu hidup kenapa tidak mengetahui bahwa Muhammad itu juga Nabi Ahmad. Akhirnya datang kepada Sayyidina Ali, kepada Siti Fatimah, memohon, walaupun aku tidak melihat jasadnya, aku tidak melihat tubuhnya, aku adalah mantunya, maukah engkau memberikan kenang-kenangan kepadaku? Akhirnya diberikan jubah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gamisnya diberikan kepada orang yang cinta kepada Rasulullah itu. Ketahuilah, inilah hanya kenang-kenangan dari kami kalau engkau memang betul cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu melihat jubahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa sadar lagi dia teriak bersyahadat, langsung menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadun abduka wa rasuluh. Sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah. Begitu dia megang jubah mau dipakaikan, dia nyebut syahadat, langsung meninggal dunia. Para hadirin, ikut kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga jubahnya tidak ikut. Yang sekarang lagi disemayamkan di Damsyik, yang sekarang sering kita nonton di Jejak Rasul. Di situ ini adalah jubah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kopiahnya Rasulullah SAW, ini tasbihnya Rasulullah, pedangnya Rasulullah, semua ada di Jejak Rasul. Yang mana itu akhirnya menjadi satu riwayat dan sejarah orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW sampai ikut dalam matinya. Mudah-mudahan sedikit ini dalam satu surat Ar-Ra'd ayat 36, bahwa yang diturunkan pada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, dan di antara golongan orang Yahudi dan Nasrani yang mengingkari. Jadi tidak menginginkan, padahal di zaman dulu ahli Alkitab semua tidak mengingkari. Cuman yang mengingkari adalah murid yang murtad daripada Nabi Isa, yang menyampur adukkan, yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Jadi pembelokan dan pembelotan itu disebabkan timbul sekutu dan syirik jadinya. Maka manusia hanya diseru untuk menyebut Allah Rabbul Alamin, berpegang kepada kitabullah Al-Quran yang di dalam surat Al-A'raf ayat 36. Maka kita beruntung dijadikan agama kita adalah agama Islam, dijadikan kedua orang tua kita Islam, dijadikan orang tua kita yang selalu menuntun kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah keberuntungan orang-orang yang beragama Islam. Insya Allah mudah-mudahan dalam pengetahuan ini kelak kita menjadi saksi di hari kiamat bahwa benar kita beriman kepada kitabullah Al-Quran, benar kita percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan percaya pada janji-janjinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.